Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Albayan dengan NIM 150 17 074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ajakan mengenai pengembangan sumber daya air untuk memenuhi UAS. Pertama adalah ajakan untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam mengupayakan langkah-langkah kecil dalam mengelola sampah, tidak mengotori sumber daya air, melakukan penghematan air bersih, hingga langkah-langkah besar lainnya, butuh usaha yang sangat besar dalam menyadarkan diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Saya akan mengajak mulai dari memberitahu informasi mengenai hal tersebut. Setelah mereka tahu mengenai informasi tersebut, baru saya mengajak untuk melakukan tindakan dan aksi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah saya sebutkan di atas. Dengan langkah berikut, diharapkan pengembangan sumber daya air di Indonesia dapat berkembang dengan baik dari semua kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah moto diri, mencerdaskan masyarakat Indonesia mengenai pemahaman tentang sumber daya air agar dapat membangun Indonesia lebih baik lagi. Dalam PSDA, saya belajar bahwa penting untuk mempelajari pengetahuan PSDA karena dunia ini tidak luput dari perairan, air sumber utama kehidupan dan juga variabel penting dalam keberlangsungan seluruh kehidupan manusia, tumbuhan, maupun hewan. Dengan adanya ilmu pengetahuan PSDA, maka kelangsungan hidup makhluk hidup dapat terjamin atau lebih baik lagi. Hal tersebut merupakan landasan saya dalam mengambil moto saya. Next, career planning. Dalam career planning saya ingin menjadi kontraktor sipil yang memiliki integritas. Dalam kerjaan saya nanti, mungkin saya tidak akan berkaitan secara langsung dengan PSDA. Tapi saya memiliki rencana, yaitu walaupun saya tidak berkaitan langsung dengan PSDA, saya akan tetap memikirkan aspek PSDA dalam perencanaan bangunan yang saya lakukan nanti. Misalnya, seperti tetap memperhatikan ketersediaan air bersih, menjaga lingkungan sekitar, dan juga mengajak orang-orang proyek untuk tetap menjaga kebersihan. Selanjutnya, banjir akibat tersumbatnya sistem drainase lokal sering disebabkan oleh sampah plastik. Di beberapa kota negara sudah dilakukan upaya penanganan masalah sampah plastik ini. Berapa nilai integritas saya adalah dalam menangani sampah plastik ini adalah 100%. Membuang selalu sampah pada tempatnya tidak sembarangan karena akan menyebabkan efek atau dampak seperti banjir yang dapat merugikan banyak orang dan juga mengurangi produktivitas masyarakat. Terkait dengan alat minum tumbler atau dan tas pengganti kantong plastik, berapa persen kebiasaan saya? Kebiasaan saya masih sekitar 55 sampai 65% atau rata-rata. Diri saya pribadi jarang membawa tumbler atau botol minum karena saya masih sering malas, sehingga saya masih sering beli minuman yang memakai wadah bentuk plastik. Selanjutnya, terkait dengan penebangan liar hutan yang menyebabkan banjir, sering dikaitkan dengan penggunaan tisu dan yang bahan dasarnya adalah kayu. Bagaimana nilai kebiasaan saya dalam penggunaan tisu dan penggantinya? Saya dalam kebiasaan menggunakan tisu adalah sangat kurang, tetapi belum sepenuhnya dilakukan. Masih sekitar 80%. Saya selalu membawa sapu tangan kemana saya pergi untuk jaga-jaga agar tidak memakai tisu. Selanjutnya, mempersiapkan diri sendiri dengan membuat perencanaan praktek integritas diri di bidang PSDA. Sebelum praktek integritas diri sendiri, tentunya saya harus belajar dulu mengenai apa itu definisi integritas. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat, eh, dan setelah saya mendalami definisi dari integritas, baru saya akan belajar untuk mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai saya tidur lagi. Setelah saya membiasakan hidup berintegritas, baru saya mempraktekkan di dalam bidang yang lebih advance, yaitu PSDA. Dalam mempraktekkan integritas di bidang PSDA, banyak yang dapat dilakukan. Contohnya adalah, dalam perencanaan water harvesting di rumah seseorang, saya harus menghitung dari mulai curah hujan sampai perancangan fisik dengan jujur, sehingga tidak ada yang dirugikan, terutama saya diri sendiri. Apalagi perhitungan finansial, saya akan menerapkan nilai integritas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari mulai hal tersebut, saya melanjutkan melakukan hal ini di hal lain di bidang PSDA dengan menerapkan nilai integritas tersebut. Selanjutnya terkait dengan anti korupsi, nilai integritas diri saya 80 karena saya masih sering tergoda untuk melakukan hal menyontek dan juga plagiarisme.
Kira-kira berapa nilai integritas diri saya nanti seandainya diminati pejabat pada usia sekitar 50 tahun? Saya mempunyai mimpi bahwa nilai integritas saya suatu saat nanti 100%. Memang tidak mudah, tapi saya akan selalu berusaha dengan kuat untuk mencapai nilai tersebut. Bagaimana praktek keseharian yang saya lakukan dalam mencegah perilaku koruptif? Saya mulai dari mengingatkan diri saya sendiri mengenai tindakan korupsi merupakan tindakan yang tercela dan dapat merugikan banyak pihak. Setelah saya mengingatkan diri saya sendiri berulang kali, agar terbentuk mindset dalam diri saya bahwa saya tidak akan melakukan tindakan tercela tersebut, saya akan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari, seperti berbicara dengan jujur, terus mengemban amanah yang baik, mengatur keuangan organisasi dengan jujur, dan hal semacamnya. Dengan begitu, saya dapat mencegah adanya perilaku koruptif mulai dari diri saya sendiri, dan nantinya saya dapat mengajak orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Melihat sulitnya untuk melatih integritas diri, bagaimana praktek pelatihan integritas dari usulan saudara? Praktek yang saya usulkan berupa kebiasaan integritas sejak dini dan mulai dari hal kecil. Saya mengusulkan pelatihan tersebut karena paling mudah dan membiasakan sifat integritas adalah mulai dari kecil tanpa menunda waktu dan juga tidak bisa dari hal yang besar. Harus dimulai dari hal yang kecil. Contohnya adalah dengan melakukan kegiatan sehari-hari dengan menerapkan integritas, seperti membuang sampah di tempatnya, tidak mengambil hak barang milik orang lain, dan juga mengemban amanah yang diberikan dengan baik. Dengan membiasakan hal seperti tersebut, diharapkan dapat tumbuh nilai integritas pada diri. Saya berdoa agar kelak Indonesia mengalami perkembangan dan juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi di dalam bidang PSDA. Sekian presentasi tentang ajakan saya mengenai PSDA dalam rangka menyelesaikan UAS PSDA Teknik Sipil ITB. Saya Muhammad Rizky Albayan, NIM 15007477074, mengucapkan terima kasih.